Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan selamat beribadah di minggu 6 sesudah Pentakosta yang di dalamnya kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Semoga ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan kepada Tuhan. Pelayan firman pada ibadah hari ini adalah Pendeta Nyonya Sri Mulyani Utar-Utar STH. Sakramen perjamuan kudus merupakan perayaan atas kemenangan dan kebangkitannya. Dalam perayaan ini, marilah kita ungkapkan sukacita melalui pujian dan penyembahan hanya kepada Tuhan, sumber hidup yang telah memberi keselamatan tubuh, jiwa, dan roh. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing Injil Matius pasal 4 ayat keempat. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terimalah salam rasuli. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melampaui kamu serta melimpah.
segala kegagalan kami terlalu banyak. Kami menyakitimu dalam pikiran, kata, serta perbuatan. Dari dosa dan kesalahan serta ketidaktaatan kami. Kami sadari kelalaian kami karena tidak menjalankan tugas pelayanan di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami mohon belas kasih-Mu dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Jemaat Tuhan, dengarlah berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat ke-4 hingga ke-13. Demikian bunyinya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lenyap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak.
aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakku itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal 3 hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan berkuasa, terima kasih Tuhan dalam pimpinanmu, dalam kuasa-Mu, dan dalam kasih-Mu. Kami dapat menikmati kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersekutu. Sekalipun melalui online, kami bersama di tengah-tengah jemaat-Mu GPIB Maranatha Subang untuk ambil bagian di dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Berkati setiap pribadi kami. Kami percaya Roh Kudus Tuhan memimpin dan memelihara setiap pribadi kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan demikian. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus
yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia apapun, sementara kamu menantikan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan menumbuhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita mau mengucap syukur di mana Bapak, Ibu, dan saya, kita semua dapat melewati dan merasakan penyertaan kasih kuasa Kristus. Begitu juga secara khusus minggu ini kita akan bersama-sama mau ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Kita mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus berarti kita sebagai umat pilihan Tuhan, umat yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, adik-adikku yang terkasih, sekalipun kita sebagai orang percaya, tetapi di dalam kehidupan sebagai orang percaya, kita tetap diperhadapkan dengan berbagai rintangan, berbagai tantangan sebagai saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Dan hal ini tidak hanya terjadi pada saat ini saja. Begitu juga di mana kehidupan persekutuan orang percaya pada zaman jemaat di Korintus juga menghadapi tantangan, menghadapi rintangan di dalam kehidupan persekutuannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kota Korintus adalah kota yang sangat strategis. Kota ini adalah termasuk kota yang merupakan pusat pengendalian perdagangan pada saat itu. Dan juga kota ini menjadi pusat pertemuan berbagai orang dari berbagai daerah, berbagai latar belakang. Dan disitulah mereka melakukan perdagangan. Tidak dipungkiri kota Korintus sangat berkembang dan dikenal sebagai sebuah kota yang terkenal dengan perdagangannya, dan cenderung menghasilkan sisi lain dari kota itu, dan pergumulan kehidupan
masyarakat di Korintus juga penuh dengan tantangan. Pada saat itu yang sangat terlihat yaitu tantangan di mana kehidupan moral dari warga kota maupun jemaat Tuhan tentang kejahatan moral yang terjadi. Di dalam keberadaan kota yang maju, berbagai latar belakang pertemuan dari pribadi-pribadi. Itu juga menyebabkan kehidupan persekutuan jemaat yang terdiri dari keberagaman latar belakang yang berbeda. Ini yang sebenarnya membawa hal yang positif. Tetapi pada saat itu keragaman membuat persekutuan jemaat Korintus terancam dalam perpecahan. Di dalam persekutuan kehidupan jemaat Korintus juga diperhadapkan banyaknya para pengajar palsu yang hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat, atau di mana mereka banyak menjumpai yaitu ilah-ilah pengajar sesat. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adikku, bacaan kita hari ini yaitu 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Rasul Paulus secara khusus mau membantu jemaat pada saat itu untuk menyikapi berbagai masalah dan pergumulan yang dihadapi mereka. Kalau kita telaah bersama dalam bacaan ini, di mana ada dua sisi yang Rasul Paulus mau katakan dari bacaan kita, yaitu dari ayat 1 hingga ketiga. Rasul Paulus mau menekankan bagaimana tugas yang ia jalankan adalah merupakan penugasan ilahi. Begitu juga Rasul Paulus ingin menyampaikan salam yang merupakan bagian yang harus menjadi panggilan dan milik umat persekutuan, yaitu Allah yang dikuduskan melalui karya Yesus Kristus. Yang selanjutnya dalam ayat 1 dan ketiga ini, Rasul Paulus mau juga mengingatkan bagaimana karunia-karunia Allah menyertai, dan semuanya itu membawa damai sejahtera Allah. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adikku, dari ayat 1 sampai ketiga, Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat di Korintus pada saat itu bahwa tugas panggilan mereka sebagai umat Tuhan adalah penugasan ilahi. Dan disinilah bagaimana kita dipanggil di dalam umat yang diutus. Rasul Paulus juga mau mengingatkan pada saat itu bahwa kasih karunia penyertaan Yesus tidak pernah berakhir, dan ia memperlengkapi karunia-karunia
pada setiap pribadi jemaat pada saat itu. Untuk hal yang pertama ini juga kita diingatkan untuk kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik dan saya adalah sebagai umat yang telah ditebus, dan karya Yesus Kristus menjadi bagian kita. Jadi kita memiliki identitas sebagai anak-anak Tuhan adalah suatu bagian penugasan ilahi yang Ia nyatakan di dalam kehidupan kita saat ini. Dan kita menjalaninya tidak seorang diri. Di dalam kasih penyertaan-Nya, Dia selalu ada berserta kita. Dan juga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dan adik-adik kita semua dibekali, kita semua diberikan karunia-karunia yang berbeda. Marilah kita mau menyatakan hal itu semua di dalam kehidupan kita pada saat ini. Hal yang kedua dalam bacaan ini yaitu dari ayat 4 sampai ke 9. Yang mana Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat di Korintus pada saat itu, di dalam menjalani panggilan, di dalam mengalami juga pergumulan, Rasul Paulus mengingatkan mereka harus senantiasa mengucap syukur atas kasih karunia penyertaan-Nya. Dan di dalam kehidupan kita harus betul-betul mampu dan mau memberitakan kebenaran Allah. Jangan kita sama dengan dunia, tetapi karunia, talenta yang diberikan kepada kita, itulah suatu hal yang khusus di hadapan Dia. Dan kita dimampukan untuk senantiasa mengucap syukur kepada-Nya. Begitu juga Rasul Paulus mau memberi kekuatan kepada jemaat Korintus, bahwa anugerah yang Ia berikan, penyertaan yang Ia berikan, itu senantiasa bukan hanya untuk pribadi, tetapi untuk dunia, untuk kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau secara khusus Rasul Paulus mau katakan, keselamatan, karya yang mereka jalani, itu untuk kehidupan manusia pada saat itu. Yang mana kehidupan jemaat di Korintus yang terbelenggu di dalam kehidupan moral yang sangat rusak. Juga kehidupan yang terbelenggu dengan pengajaran-pengajaran sesat. Nah, di dalam pelayanan inilah Rasul Paulus mau memberi kekuatan, karya pelayanan orang percaya, anak-anak Tuhan, untuk menyelamatkan persekutuan pada saat itu. Begitu juga kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adikku, di mana di dalam kehidupan kita saat ini, apakah kita betul-betul selalu dan mengingat dan melakukan syukur kita di hadapan Dia atas kasih karunia dan penyertaan-Nya? Begitu juga, apakah kita tetap bersaksi melakukan kebenaran yang Ia mau, atau kita sama dengan dunia? Jangan.
Itu nasihat Rasul Paulus saat ini. Begitu juga yang mau dinyatakan. Apakah betul-betul pelayanan, kesaksian kita, perilaku kita betul-betul menjadi keselamatan atau damai sejahtera bagi lingkungan kita, bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dari dua pokok yang Rasul Paulus nyatakan kepada jemaat di Korintus, apa yang dapat kita renungkan di dalam keberadaan kita saat ini? Yaitu yang pertama, di mana Bapak, Ibu, dan saya dan adik-adikku sekalian sebagai anak-anak Tuhan yang dikuduskan, yang telah memiliki keselamatan, kita mempunyai tugas ilahi. Sekalipun kita bukan pelayan di tengah-tengah gereja, sekalipun kita bukan presbiter, sekalipun kita bukan pengurus pelekat, tetapi kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita mempunyai penugasan ilahi di dalam iman percaya kita, di dalam kesaksian hidup kita. Apakah kita melakukannya dengan sungguh? Apakah kita tetap setia? Kalau tadi Paulus mengatakan jemaat Korintus dikuatkan dan pelayanan mereka menjadi menyelamatkan dalam kehidupan persekutuan jemaat di Korintus. Bagaimana dengan kita? Pribadi kita, apakah betul-betul menjadi penyelamat dari apa yang Tuhan mau? Dari yang kecil, Bapak, Ibu, Saudara, dari yang kecil, adik-adikku, apakah betul-betul menjadi berkat untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk gereja Tuhan yang terutama? Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Ia memperlengkapi kita di dalam talenta-talenta yang Ia berikan. Dan juga mari Bapak Ibu, kita mau diingatkan dengan kuat di sini. Jangan kita sama dengan dunia, tetapi Bapak Ibu, Saudara dan adik-adikku adalah anak-anak Tuhan yang istimewa. Kalau minggu ini kita mau merayakan perjamuan kudus, itu suatu bukti syukur kita. Kita mau dikuatkan di dalam, di mana anggur melambangkan darah Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Begitu juga roti yang mau melambangkan tubuh Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Kita dimampukan untuk menjadi berkat. Dan kita mau mensyukuri senantiasa setiap apa yang kita lakukan. Dan kita tidak terlepas dari hikmat-Nya. Dan biarlah kata dan perbuatan kita menjadi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin.
Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dengarlah penetapan perjamuan kudus. Sebagaimana tertulis dalam Injil Markus pasal 14 ayat 22 sampai ke 25. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Dengarlah penjelasan. Sesungguhnya roti dan cawan berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya hendak mengingatkan kita kembali pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam doa syukur agung. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk melakukan kerajaan-Mu dan kebesaran pengasihan-Mu bagi dunia ini, dan menjadikan kami milik-Mu. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas, dan menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di segala waktu dan tempat dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami menerima roti dan anggur dalam cawan ini, benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya,
serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk, sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu. Maka kumpulkanlah kami umat-Mu dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menjadi yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan zaman yang akan datang. Dia
Jemaat Tuhan, supaya kita terpelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerima dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Jemaat dipersilahkan saling berjabatan tangan. Marilah, segala sesuatu telah tersedia. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita. Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jemaat yang terkasih, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur Tuhan, di mana kasih penyertaan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Begitu juga dengan kami telah mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Biarlah semuanya itu menjadi kekuatan dan iman percaya kami kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan, biarlah kami selalu dipahami di dalam firman yang telah kami. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur di tengah-tengah jemaat GPIB Maranatha. Tuhan Yesus yang senantiasa ada dan memperlindungi bagi kesehatan
mari kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab Ibrani 11 ayatnya 4 yang mengatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman yang masih berbicara sudah ia mati. Tuhan memberkati persembahan saudara. Nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 450, baitnya yang pertama. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami memberikan persembahan sukacita seperti ini? Sebab dari Engkau segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat sekalian. Warta jemaat Minggu 12 Juli 2020. Pelayan firman pada ibadah Minggu dan sakramen perjamuan kudus hari ini dilayani oleh Pendeta Nyonya Sri Mulyani Terbutan SPK. Majelis Jemaat dan warga jemaat GPIB Maranatha Subang mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Sri Mulyani Terbutan SPH selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Maranatha Subang yang telah melayani dan memimpin ibadah Minggu sekaligus sakramen perjamuan kudus hari ini, serta kami juga mengucapkan terima kasih kepada organis operator multimedia yang telah ikut ambil bagian melayani dalam ibadah Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah rumah tangga, PLKPA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan untuk ibadah dan khotbah dapat diakses di channel YouTube GPIB Maranatha Subang. Karena ibadah-ibadah masih dilaksanakan secara online, maka kami menghimbau agar pemberian persembahan dalam ibadah, persembahan syukur, dan persembahan perpuluhan yang terdapat dalam rukun jawaban jemaat tetap diadakan di rumah masing-masing dan diteruskan kepada Majelis Jemaat GPIB Maranatha Subang dengan diantar ke gereja secara langsung pada jam kerja atau bisa disampaikan melalui rekening gereja, rekening Bank BRI dengan nomor rekening 3781 01 01 3708 533. Nama rekening GPIB Jemaat Maranatha Subang, Unit Soklat Subang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Begitu pula bagi Bapak Ibu keluarga yang merayakan hari ulang tahun pernikahan. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun pernikahan. Bersyukurlah atas segala rahmat dan berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus selalu memberkati dengan sukacita dan damai sejahtera. Ibadah syukur
ibadah syukur hari ulang tahun PKB yang ke-39 tahun akan dilaksanakan bersamaan di dalam ibadah Minggu pagi tanggal 19 Juli 2020 jam 9.30 WIB. Demikian wakil jemaat minggu ini. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang berdiri. Pergilah dan lakukanlah serta sampaikanlah kepada sesama kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita dan lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu. Hiduplah selalu di dalam sehat bersama kasih kuasa Tuhan. Kita berjumpa di dalam ibadah Minggu di gedung gereja Minggu mendatang. Salam hormat dan salam sejahtera.